Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan, nama Ibu Raini Suluya. Anak-anak bisa panggil Ibu Rai, Ibu Rain, atau Ibu Raini bebas. Insya Allah selama setahun ke depan, Ibu akan mendampingi kalian untuk mempelajari mata pelajaran analisis konstanta fisik. Itu. Sebelum kita mulai ya untuk mempelajari mata pelajaran analisis konstanta fisik, sebelumnya Ibu ingin mensosialisasikan penilaian yang akan Ibu ambil sebagai nilai rapot nanti gitu di akhir. Nah, jadi insya Allah selama pertemuan pertama ini ya belum ada tugas, jadi hanya sosialisasi penilaian saja gitu. Yang dibahas pada mata pelajaran ini gitu itu ada 5 umumnya. Yang pertama ada berat jenis, yang kedua ada titik leleh dan titik didih, kemudian yang ketiga ada bidang polarisasi, yang keempat ada indeks bias, dan yang terakhir ada tegangan permukaan. Dan pada semester ini ya, semester 1, semester ganjil, insya Allah dipelajari 3 dan selebihnya nanti akan dipelajari di semester selanjutnya gitu. Nah, di mata pelajaran ini ada teori dan praktek ya, ada teori dan praktek. Tapi berhubung semester ini kita masih daring ya, masih online, jadi pada semester ini masih teorinya aja gitu. Kemungkinan praktek ada di semester depan gitu. Insya Allah ya, semoga bisa kita praktikum. Selanjutnya ada presentase penilaian yang akan Ibu ambil gitu sebagai nilai akhir di rapot nanti. Secara umum ada 4. Yang pertama itu ada presensi. Nah, presensi ini akan Ibu ambil sebesar 10% dari nilai keseluruhan. Presensi ini kalian harus mengisi setiap harinya selama kita belajar analisis konstanta fisik ya, berarti selama 3 minggu ke depan gitu. Kalian harus mengisi absen di presensi di LBAS gitu. Nah, nanti akan dinilai ya, setiap pertemuannya itu bernilai 100 poin gitu. Nah, nilai akhirnya nanti akan diambil sebanyak 10% dari total keseluruhan gitu. Nah, selanjutnya setiap harinya nanti insya Allah gitu, enggak setiap hari juga, akan ada tugas ya, tugas harian itu bisa berupa tugas, bisa berupa kuis gitu. Nanti dilihat aja di albas keterangannya ini tugas atau kuis. Sebenarnya mah sama aja ya, cuma beda penamaan aja. Mungkin kalau tugas nanti akan dikirim via WhatsApp gitu. Kalau misalkan kuis, kemungkinan nanti soal-soal yang harus diisi di Google Form kayak gitu. Nah, nilai harian ini Ibu ambil paling besar gitu, sebanyak 40%. Jadi, anak-anak jangan sampai tidak mengerjakan tugas atau kuis harian gitu, karena presentasi penilaiannya itu semakin besar ya, lebih besar dibanding yang lainnya gitu. 40% lumayan kan ya. Kalau misal satu aja nih yang nggak ngerjain, berarti kan nilainya akan semakin kecil juga ya gitu. Nah, kemudian ada ujian per bab. Ujian per bab ini maksudnya adalah ujian per poin tadi. Kan kita belajar pertama ada masa jenis, kemudian ada titik didih dan titik leleh. Nah, maksudnya per bab itu adalah per poin-poin tadi gitu. Jadi selama 1 tahun belajar 5 bab gitu. Nah, semester ini kemungkinan kita akan belajar 3 bab. Berarti ujian babnya ada 3 kali berarti kayak gitu. Nah, nilainya itu diambil sebesar 20% dari total keseluruhan gitu. Terakhir ini ada ujian blok. Ujian blok ini nanti di akhir semester. Di akhir semester materinya adalah materi yang diujikan yang sudah dipelajari selama 3 minggu ke depan, selama 3 pekan ke depan nanti kayak gitu. Nilainya adalah 30% gitu. Ujian blok ini sama aja dengan ujian akhir semester ya, UAS gitu. Nah,
Untuk ketentuan, karena di semester ini kita masih teori saja ya, masih teori saja, kemungkinan praktek ada di semester depan, maka yang dibahas pada hari ini hanya ketentuan untuk yang teori aja gitu. Nanti untuk ketentuan untuk yang prakteknya akan dibahas lebih lanjut di semester depan menjelang praktek kayak gitu. Nah, ketentuan yang pertama itu buku tulis. Buku tulisnya itu harus sama sekelas sampulnya gitu kan, karena kita insya Allah kalau misalkan nanti pandeminya sudah hilang gitu kan akan masuk sekolah seperti biasa gitu. Untuk memudahkan pengumpulan biar nggak bercecer nanti di ruang guru ketukar dengan buku yang lain, maka sampulnya itu harus disamaratakan sekelas biar nanti lebih memudahkan gitu dalam mencari buku. Misal sampulnya mau sampul coklat boleh, mau sampul batik boleh, mau sampul karton warna hitam, putih, biru, pink boleh, boleh banget kayak gitu. Yang penting adalah harus sama sekelas ya, harus sama sekelas. Jadi disepakatin aja di kelas mau pakai sampul warna apa gitu. Kemudian untuk pengumpulan tugas itu bisa dua cara. Yang pertama ada via email, yang kedua ada via WhatsApp gitu. Jadi nanti dilihat aja di keterangan di Elbasnya, tugasnya itu harus dikumpulkan via email atau via WA. Kalau misalkan di email, nanti akan Ibu cantumkan emailnya di Elbas. Kalau WA juga nanti akan Ibu cantumkan gitu nomor WhatsApp-nya yang harus dikirim. Nah, biasanya yang harus dikirim ke email itu adalah kalau bentuknya video gitu. Jadi untuk memudahkannya biar memorinya nggak habis gitu. Jadi via email aja. Kalau misalkan foto tugas harian biasa gitu, nanti biasanya akan dikirim via WhatsApp kayak gitu. Jadi disimpan aja nanti nomor Ibu ada di Elbas gitu. Kemudian untuk kuis dan ulangan bab berarti semester ini ada 3 bab ya, yang tadi ada titik pidi dan titik lele, terus ada masa jenis gitu. Nanti kuisnya dan ulangan babnya akan via Google Form gitu. Jadi ini untuk meminimalisir errornya Elbas ya. Nah, sebenarnya bisa ya menggunakan Elbas untuk kuis dan ulangan, tapi takutnya nanti banyak yang akses kemudian download websitenya jadi nggak bisa ulangan. Jadi lebih baik kita cari aman aja pakainya Google Form kayak gitu. Kemudian di mata pelajaran ini kalian itu harus jujur dan tanggung jawab gitu. Jadi bukan hanya di mata pelajaran ini aja ya, jadi semua mata pelajaran dan di semua aspek kehidupan ya kita memang diwajibkan itu gitu untuk jujur dan tanggung jawab. Jujur kalau ada apa-apa, kalau ulangan harus sendiri, terus tidak nyontek gitu ya. Kalau misalkan mau nggak ngerti gitu bisa bertanya ke teman, bisa tanya ke guru. Bertanya dalam artian untuk bertukar pikiran kayak gitu agar kita lebih paham materinya, bukan langsung contek plok 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 nyontek langsung jawabannya gitu. Beda ya konsepnya gitu. Jadi kejujuran di sini itu sangat diperlukan gitu. Tanggung jawab, artinya tanggung jawab di setiap tugas yang diberikan gitu. Kalau misalnya ada tugas ya kita harus punya rasa tanggung jawab untuk mengerjakan gitu. Dikasih materi ya kita harus punya tanggung jawab gitu untuk memahami materinya, karena setiap materi atau setiap ilmu yang diberikan oleh guru pasti punya nilai nilai penting gitu, nilai penting untuk kehidupan kita gitu. Jadi semangat terus belajarnya meskipun pandemi seperti ini. Semoga kita tetap diberi semangat terus ya dalam belajar gitu. Semoga dengan adanya online kayak gini bukan jadi penghalang kita untuk terus belajar kayak gitu. Mungkin hari ini segitu dulu pertemuan kita. Besok baru mulai masuk ke pengantar gitu, pengantar dari analisis konstantar fisik itu apa. Semangat terus kelas 10 kimia analis ya. Semoga dengan adanya mata pelajaran ini bisa menambah keberkahan kita dalam menuntut pelajaran gitu. Sekian
hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.